pada tahun turunnya wahyu itu memang sudah turun wahyu dari Allah, tapi kita belum ada karya. Umat Islam belum punya karya. Maka sebagian mengusulkan, kalau begitu bagaimana kalau tahun wafatnya Nabi Muhammad? Maka sahabat mengatakan, tidak ada hal yang paling menyedihkan buat umat Islam, tidak ada hal yang paling menyedihkan dan paling menyakitkan bagi para sahabat selain daripada hari wafatnya Nabi Muhammad. Jadi nggak pantas kita menjadikan itu sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Maka tiba-tiba Ali memberikan usulan, bagaimana kalau kalender Islam tahun pertamanya dimulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pandangan-pandangan, karena pada peristiwa hijrah Nabi inilah yang menentukan keberlanjutan dakwah Islam. Jadi keberhasilan Nabi membangun selama 13 tahun di Mekah, bagaimana Nabi membangun iman sahabat, sehingga ketika hijrah ke Madinah tinggal membangun sebuah negara. Jadi yang menentukan adalah hijrahnya Nabi, dan inilah yang disepakati. Nah, jadi catatan, kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Nabi, bukan bulannya. Karena sudah menjadi masyhur di masyarakat saat itu, tidak ada masalah dengan bulan. Jadi bulan itu memang sudah disepakati. Sejak Nabi lahir sudah ada bulan itu, bulan Muharram. Mereka sudah sepakati, menjadi patokan mereka adalah Zulhijjah. Jadi tahun haji itu, bulan Zulhijjah itu memang sebagai akhir setelah bulan haji berlalu, itu bulan pertama, yaitu bulan Muharram. Jadi Muharram, Safar, apalagi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, apalagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Jadi itu memang sudah disepakati oleh orang Arab. Jadi yang disepakati oleh para sahabat adalah tahun hijrahnya Nabi sebagai penentuan tahun pertama dalam kalender Islam, makanya dinamakan kalender Hijriah. Oke? Nah, adapun peristiwa Nabi hijrah itu dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal. Nanti kita akan bahas. Nah, hikmahnya apa penanggalan Hijriah tadi? Kata para sahabat, kita ini adalah bangsa yang besar. Kita ini adalah umat yang besar, kita punya nabi, kita punya Quran, kita punya dasar, maka sudah sepantasnya kita membuat kalender sendiri. Kalau Nasrani saja, Romawi dan Persia punya kalender sendiri, kenapa kita tidak buat kalender sendiri? Artinya apa? Hikmahnya adalah Muslim sejati itu adalah Muslim yang bangga dengan produknya sendiri, tidak ikut-ikutan dengan produk orang lain. Nah, ini hikmah pertama dari penetapan kalender. Baik. Kemudian kita masuk pada peristiwa hijrah. Kenapa terjadi peristiwa hijrah ini? Ini kan setelah berbagai upaya dilakukan oleh orang musyrik Mekah untuk menghalangi dakwah Nabi. Pertama, cara mereka menghalangi dakwah Nabi adalah dengan cara menekan Nabi. Ternyata tidak berhasil. Sehingga yang kedua, menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, lewat pamannya Abu Thalib, apa sih yang diinginkan oleh Muhammad? Kalau memang Muhammad menginginkan kekuasaan, maka kami para suku Quraisy sepakat menjadikan Muhammad sebagai raja. Kalau memang Muhammad menginginkan wanita, kami mengumpulkan wanita-wanita terbaik, tercantik, terpandang dari setiap suku, kami akan serahkan kepada Muhammad, silakan dipilih. Kalau memang Muhammad menginginkan harta, maka kami mengumpulkan harta-harta terbaik kami akan serahkan kepada Muhammad dengan syarat Muhammad meninggalkan dakwahnya. Berhasil nggak? Tidak.
Bahkan Nabi mengatakan seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kanan saya dan bulan di sebelah kiri saya, maka kami tidak akan meninggalkan, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai saya binasa karenanya atau saya menanggalkan. Ternyata negosiasi ini nggak berhasil. Ditawarkan lagi, kalau begitu alasan toleransi ini saja, setahun saya mengikuti agamamu, menyembah Tuhanmu, setahun berikutnya kamu yang menyembah Tuhan berhala kita. Ternyata Allah SWT dia ayuan hati hendak berhasil. Lalu setelah berbagai upaya dilakukan tidak berhasil, maka mereka mencoba pembunuhan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena begitu ada rencana pembunuhan kepada Nabi, Bani Hashim Bani Muttalib, ya, Bani Hashim Bani Muttalib yang mendengarkan rencana busuk orang musyrik ini langsung terdepan di dalam membela. Jadi begini, asabiyah orang Arab itu sangat kuat. Tahu artinya asabiyah? Ya? Fanatik. Ya benar, bisa salah satunya. Jadi asabiyah itu begini. Punya asabiyah mereka ketika ada orang yang dilindungi setiap orang, apalagi ketika dia punya ketika punya, seperti Nabi kan, di belakang Nabi Muhammad itu kan ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Nah, ketika ada yang berupaya mengganggu Nabi, yang terdepan dalam membela Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi asabiyah mereka sangat kuat. Artinya kalau ada yang berusaha membunuh Muhammad, ya darah harus dibayar dengan darah. Dan tidak semua orang Bani Hashim Bani Muttalib itu muslim, tidak semua mengikuti dakwah Muhammad. Tapi dalam hal pembelaan kepada sanak keluarga mereka itu terdepan. Jadi sejahil-jahilinya mereka, tapi ketika keluarga mereka ingin diganggu, itu terdepan. Ya, terdepan di dalam membela. Nah, ketika tercium rencana orang musyrik atau orang kafir Quraisy ingin membunuh Muhammad, maka Bani Hashim Bani Muttalib terdepan mengatakan darah harus dibayar dengan darah. Maka tidak ada alasan bagi orang musyrik, orang kafir untuk membunuh Nabi. Karena itu maka diadakanlah tanda tangan untuk pemboikotan, ya kan? Jadi sebelum terjadi pemboikotan itu kan ada rencana pembunuhan kepada Nabi, tapi karena Bani Hashim Bani Muttalib membela Nabi sehingga tidak mungkin dapat membunuhnya, maka diadakanlah pemboikotan kepada Bani Hashim Bani Muttalib selama berapa tahun? 3 tahun. Jadi pemboikotan selama 3 tahun. Kapan selesai atau kapan dihentikan pemboikotan itu? Kalau Bani Hashim Bani Muttalib siap menyerahkan Muhammad. Kalau Bani Hashim Bani Muttalib siap menyerahkan Muhammad untuk disembelih, ya mereka akan menghentikan. Tapi ternyata Bani Hashim Bani Muttalib, walaupun mereka masih musyrik, mereka tidak rela keponakan mereka Nabi Muhammad untuk diserahkan kepada orang musyrik. Itulah kenapa terjadi pemboikotan. Tapi ternyata pemboikotan itu pun tidak berhasil menggagalkan dakwah Muhammad. Maka karena berbagai cara tadi dilakukan tidak berhasil, maka pada tanggal 26 Safar, ingat tanggal 26 Safar itu, pada tanggal 26 Safar, orang tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Tahu Darun Nadwa ya? Jadi Darun Nadwa itu dibangun oleh kakek Nabi namanya Qusay. Tujuan dari pembangunan Darun Nadwa ini untuk apa? Untuk menyelesaikan segala persoalan kota Mekah. Kalau hari ini mungkin sama dengan gedung MPR. Jadi Darun Nadwa itu sama dengan gedung MPR hari ini. Jadi segala persoalan, bahkan Qusay mewajibkan setiap bayi yang lahir, ya syukurannya itu harus setiap pemuda-pemudi yang mau menikah harus di Darun Nadwa. Jadi segala persoalan diselesaikan di Darun Nadwa.
Namun tidak semua orang bebas masuk ke Darun Nadwa. Hanya orang-orang penting saja. Nah, hanya orang-orang penting yang boleh masuk ke Darun Nadwa. Nah, pada tanggal 26 di siang hari itu, para tokoh Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal untuk bermusyawarah bagaimana menghadapi dakwah Muhammad, karena dia menyaksikan sebagian besar pengikut Nabi sudah hijrah. Jadi dari bulan Muharram itu kan memang sudah hijrah satu-satu. Mereka mengkhawatirkan kekuatan akibat daripada hijrahnya para sahabat ini atau pengikut Nabi. Karena itu pada tanggal 26 itu mereka berkumpul di Darun Nadwa. Nah, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba ada seorang kakek, orang tua, seorang syekh datang ingin bergabung di Darun Nadwa. Lalu ditanya, "Mani syekh, siapa Anda wahai syekh?" Syekh itu menjawab, "Syekhu min Najd." Saya adalah syekh, saya adalah orang tua. Syekh itu kan bisa panggilan buat orang yang berilmu, bisa panggilan untuk orang tua. Jadi orang tua tadi mengatakan Syekhun min Najd. Saya adalah syekh orang tua dari Najd. Najd itu kalau tidak salah di sebelah selatan ya dari kota Mekah. Nah, ditanya, ada apa gerangan Anda datang ke tempat ini? Maka syekh tadi mengatakan, saya mendengar bahwa kalian sedang atau akan membicarakan atau merapatkan tentang bagaimana menghadapi seorang yang bernama Muhammad. Ketahuilah bahwa aku seorang yang punya pengalaman menghadapi orang seperti Muhammad. Dan kalian pasti akan butuh nasihat saya. Karena orang tua tadi kelihatannya berwibawa, karena orang tadi kelihatannya bijaksana, maka orang ini diizinkan masuk. Padahal tidak boleh, tidak sembarangan masuk ke Darun Nadwa. Tapi karena orang ini walaupun tidak dikenal, tapi kelihatannya berwibawa, bijaksana, maka dia pun diizinkan untuk masuk. Nah, ketika mereka rapat di dalam, sebagian di antara mereka memberikan usulan, kalau mau menghentikan dakwahnya Muhammad, satu-satunya cara adalah membunuhnya. Maka tiba-tiba orang tua tadi dari Najd mengatakan, ini bukan pendapat yang baik. Kenapa bukan pendapat yang baik? Kalian tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang sangat dilindungi oleh Bani Hashim, Bani Muttalib. Dilindungi oleh Bani Hashim, Bani Muttalib. Kalau kalian membunuhnya, mengalirkan darahnya, maka Bani Hashim, Bani Muttalib sudah pasti akan menuntut darah. Darah harus dibayar dengan darah. Lalu sebagian mengatakan, kalau begitu, bagaimana kalau kita usir saja dari kota Mekah? Kan penyebab perpecahan di kota Mekah ini kan gara-gara Muhammad. Ini menurut persepsi mereka. Kalau ingin persoalan ini selesai, ya kita usir saja Muhammad. Maka kalau dia tidak ada lagi di kota Mekah, selesailah persoalan kita di Mekah. Maka orang tua tadi mengatakan, ini juga bukan pendapat yang baik. Kenapa ini bukan pendapat yang baik? Kalian tahu, Muhammad itu orang yang tutur katanya baik, perawakannya tampan, ya, ketika berkata seperti sihir, ya kan? Orang yang mendengarkan ucapannya pasti akan tersihir dengan ucapan Muhammad. Kalau kalian usir dari kota Mekah, dia akan datang ke tempat lain, ke kota lain, kemudian dia akan mengajak orang di sana dan pasti akan banyak pengikutnya. Dan kalau sudah banyak pengikutnya, dia akan membangun kekuatan yang besar. Dan kalau sudah besar, dia akan menyerang kalian. Jadi orang-orang yang berkumpul dalam rapat parlemen itu adalah diketuai oleh Abu Jahal bin Hisham dari Bani Makhzum. Tahu nggak siapa Abu Jahal? Abu Lahab itu. Jadi Abu Lahab paman Nabi. Kalau Abu Jahal
Nanti kita jelaskan siapa Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham, nama aslinya. Tahu nggak siapa gelarnya Abu Jahal? Abul Hakam. Jadi Abu Jahal sebelum diberikan gelar Abu Jahal itu gelar kehormatannya adalah Abul Hakam. Kenapa Abul Hakam? Karena terkenal dengan hikmahnya. Hikmah itu kan berarti cerdas, bijaksana, pintar dalam menyelesaikan persoalan. Jadi salah satu pemuda selain Nabi Muhammad yang diagungkan di kota Mekah itu adalah Abu Jahal tadi, Abul Hakam. Jadi masih muda, mungkin seusia Nabi, ya tidak jauh lah dari Nabi. Jadi memang masih muda. Tapi masih muda itu sudah dikenal dengan kebijaksanaannya, kecerdasannya, sehingga termasuk selain cerdas tadi, dia kaya raya juga. Jadi memang ya dari dulu orang kaya itu berpengaruh. Dia kaya, pengusaha pedagang yang sukses, sehingga termasuk orang yang bisa duduk bersama para tokoh Quraisy. Nah, gelar kehormatannya itu namanya Abul Hakam, ya kan? Nah, pertanyaannya kapan dikenal dengan Abu Jahal? Ketika mereka menolak Islam. Ya, suatu ketika orang bertanya, "Wahai Abul Hakam, kenapa sih Anda tidak mau mengikuti agamanya Muhammad?" Ya. Padahal setiap malam Abu Jahal itu mengintip, mendengarkan, mencuri dengar dari ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi. Dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Tapi kenapa mereka menolak? Ya, mereka mengatakan, kalian tahu dari dulu Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu kan dari dulu selalu dari keturunan Abdul Manas dan keturunan Bani Makhzum itu dari dulu selalu fastabiqu berlomba di dalam mengambil hati masyarakat. Ketika Bani Hashim memberi makan, memberi minum, ya mereka juga memberi minum. Melayani haji pokoknya mereka dari dulu selalu berlomba siapa yang terbaik di antara mereka. Nah, tiba-tiba hari ini dari Bani Hashim mengaku sebagai nabi, masa saya juga mengaku sebagai mengenal? Tidak mungkin. Maka daripada saya menjadi pengikutnya, mending menjadi tidak mungkin akan saya mengikuti saingan saya. Nah, itulah kenapa dinamakan Abu Jahal. Jadi bapaknya kebodohan. Nah, saya kembali. Di antara yang berkumpul siapa? Abu Jahal, ada Jubair bin Mut'im, ada Syaibah, ya, ada An-Nadhr bin Haris, ya, ada Al-Bukhtari bin Hisham, Nubih bin Munabbi, Umayyah bin Khalaf, ya. Banyak ini di antara tokoh-tokoh yang berkumpul dan ditambah orang tua tadi. Nah, saya kembali. Ketika salah satu di antara mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita usir saja dari kota Mekah supaya selesai persoalan kita. Orang tua tadi mengatakan, saya tidak setuju dengan pandangan kalian. Kenapa? Ya, ini, apa kalian tidak tahu kata-katanya bahwa Muhammad itu kata-katanya yang bagus dan manis, serta kepintarannya menguasai hati siapapun yang datang kepadanya. Demi Allah, andai kata kalian bertindak seperti itu, maka kalian tidak akan mampu menjamin seorang Arab pun yang bisa melepaskan diri darinya. Lalu dia akan menyerbu kalian bersama mereka dan menginjak-injak kalian di tempat ini pula. Jadi setelah keluar, dia akan datang ke kota lain, dan akan banyak pengikutnya di sana, dan setelah punya kekuatan dia akan menyerang kalian. Lalu sebagian lagi mengatakan, kalau begitu, bagaimana kalau kita tangkap Muhammad, lalu kita kurung di dalam satu ruangan, ya. Di sini dijelaskan Al-Bakhtari ya menyampaikan, masukkan dia ke dalam kerangka besi, tutup pintunya rapat-rapat, kemudian biarkan dia seperti nasib yang dialami oleh para penyair sebelumnya, ya, Zuhair dan An-Nabighah, ya, sehingga meninggal dunia. Jadi kita kurung saja, kita rantai dengan rantai besi sampai dia mati. Maka orang tua tadi mengatakan, ini juga bukan pendapat yang baik. Kenapa? Kalian tahu Muhammad itu
orang yang sangat dikagumi, sangat dicintai oleh pengikutnya. Satu hari saja tidak bertemu dengan Nabi, itu dicari. Jadi satu hari saja tidak melihat wajah Nabi, itu seperti setahun tidak bertemu dengan Nabi. Sehingga di Madinah itu ada orang yang setiap harinya itu hanya selalu datang di masjid, hanya ingin melihat wajah Nabi. Dan kalau sudah melihat wajah Nabi, sudah selesai persoalannya. Ada orang seperti itu, hanya untuk melihat wajah Nabi. Nah, artinya apa? Kalau kalian tangkap Muhammad lalu ikat dia atau kurung dalam satu ruangan, sehari saja pasti akan dicari oleh pengikutnya. Jadi tidak mungkin akan berhasil. Apalagi orang ini tahu namanya seorang nabi, ya bisa saja datang mujizat sehingga dia bisa lepas. Maka tiba-tiba setannya manusia, inilah Abu Jahal. Bahkan Nabi mengatakan, Fir'aunnya umat ini mengatakan, nah, saya punya pandangan, saya punya pendapat yang kalian pasti akan setuju dengan pendapat saya. Semua orang menunggu pendapat Abu Jahal ini, Abul Hakam ini. Apa itu? Abul Hakam mengatakan, atau Abu Jahal mengatakan, begini saja. Kita ambil setiap suku satu pemuda. Setiap suku yang ada di kota Mekah ini, kita ambil satu pemuda yang paling berpengaruh. Jadi pemuda paling terpandang, paling berpengaruh dari setiap suku. Artinya dari keluarga yang terhormat, dari setiap suku. Lalu kita bekali mereka, ada yang mengatakan tombak, ada yang mengatakan pedang. Ya, tapi ada yang mengatakan yang paling kuat, kalau di buku ini saya lihat pedang. Ya, tapi di pendapat yang lain tombak. Dari setiap pemuda dari setiap suku yang ada di kota Quraisy ini, selain Bani Hashim, Bani Muttalib, kita bekali satu tombak atau satu pedang tadi, lalu kita menyerang Muhammad secara bersama-sama. Artinya wajib bagi setiap pemuda yang kita bekali pedang tadi untuk menancapkan pedangnya atau tombaknya di tubuh Muhammad. Jadi setiap tombak harus mengalirkan darah. Bahasa mereka adalah kita sebarkan darah Muhammad di setiap suku. Sehingga kalau Bani Hashim, Bani Muttalib atau pengikutnya ingin menuntut balas, tidak mungkin Bani Hashim, Bani Muttalib mampu menghadapi setiap suku yang ada di Mekah. Tidak mungkin menghadapi semua suku. Jadi sebarkan darah Muhammad di setiap suku. Sehingga kalau ingin menuntut balas, tidak mungkin mampu menuntut balas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba orang tua tadi mengatakan, nah, ini baru pendapat yang pas. Ini baru pandangan yang tepat. Bayangkan. Kalian tahu siapa orang tua tadi? Ternyata orang tua tadi, sejarah telah mencatat bahwa itu adalah jelmaan daripada iblis. Jelmaan daripada iblis. Jadi usulan tadi untuk menyerang Muhammad secara bersama-sama diusulkan oleh setannya manusia dan diaminkan dan disetujui oleh setannya, komandannya setan dari golongan jin. Siapa itu? Iblis. Dan sejarah mencatat iblis itu tidak pernah terjun langsung dalam menghalangi dakwah Nabi, dakwah Muhammad, dakwah Islam, kecuali pada dua hal. Jadi sejarah mencatat, ya, iblis itu kan menempatkan singgasananya di atas air. Ya, dia punya 70.000 pasukan, dia cukup mengirim pasukannya. Tidak pernah terjun langsung. Tapi ternyata iblis pernah terjun langsung dalam menghalangi dakwah Nabi itu cuma dalam dua peristiwa. Yang pertama, yang peristiwa tadi ketika Nabi ingin hijrah. Yang kedua, pada saat Perang Badar. Kira-kira kalau iblis komandannya sendiri yang terjun, kira-kira persoalan yang dihadapi berat atau biasa aja? Pasti persoalan yang dihadapi berat.
Jadi iblis tidak pernah terjun langsung kecuali pada perang Badar dan peristiwa ketika Nabi ingin hijrah. Berarti persoalan hijrah ini dan persoalan perang Badar ini dua-duanya persoalan yang paling menentukan keberlanjutan dakwah Islam. Makanya dalam perang Badar, kalau baca perang Badar, mungkin sudah dibahas ya perang Badar. Itu sampai-sampai Nabi itu kayak kayak mengultimatum Allah gitu. Doanya gitu. Sampai doanya dalam keadaan duduk itu sampai kepalanya mau rapat ke tanah saking khusyuknya di dalam berdoa. Jadi seakan-akan betul-betul memaksa Allah. Bahkan saya lupa teksnya, tapi kurang lebih begini. Wahai Allah, kalau hari ini umat Islam kalah dalam perang Badar, engkau tidak akan disembah oleh manusia selamanya. Sampai begitunya. Saking dahsyatnya pada peristiwa perang Badar. Kenapa? Karena ternyata iblis ada terjun langsung di situ. Makanya begini, kalau iblis sudah terjun langsung, itu artinya hanya Allah yang bisa menghadapi. Nabi saja nggak bisa menghadapi iblis. Artinya kalau sekelas iblis sudah terjun, Allah harus terjun. Makanya kalau kalian baca perang, kalau kalian baca tentang peperangan yang nyata-nyata pasukan dari malaikat terjun itu hanya pada perang Badar. Kenapa perang Badar? Karena di sana ternyata ada iblis dalam pasukan orang kafir Quraisy. Nah, saya kembali ke masalah hijrah tadi. Jadi ternyata iblis terjun langsung pada saat Nabi ingin hijrah ini untuk menggagalkan hijrah Nabi. Karena iblis tahu bahwa hijrah ini yang menentukan keberlangsungan umat Islam. Kenapa? Kan di kota Mekah itu kan tidak ada lagi jalan dakwah. Sudah tertutup. Setelah meninggalnya paman Nabi Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah istri Nabi, itu orang kafir Quraisy, bahkan orang biasa sudah berani memaki-maki dan menghalangi Muhammad. Sebelum Abu Thalib dan Khadijah meninggal, itu nggak ada yang berani menyakiti Nabi. Pernah nggak baca sejarah orang-orang Quraisy berani menyakiti Nabi? Kecuali Abu Jahal. Abu Jahal pernah sekali. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara Abu Jahal ganggu Muhammad, makanya kalau paling banyak mengganggu Muhammad itu kan cuma Abu Lahab kan? Karena Abu Lahab satu rumpun, bahkan pamannya Nabi, ya, paman saudara seayah dan saudara seibu dari ayah Nabi, itulah Abu Lahab. Makanya berani dia ganggu karena dan tidak ada yang berani menghalangi. Sementara selain dari Bani Hashim tidak ada yang berani mengganggu Muhammad. Kalaupun ada dalam sejarah hanya siapa? Abu Jahal, ya kan, pernah mengganggu Muhammad. Tapi gara-gara dia mengganggu Muhammad, hikmahnya adalah menjadi penyebab masuk Islamnya Hamzah. Ya kan? Karena saat itu kan Nabi diolok-olok, saya lupa peristiwanya seperti apa. Tapi yang jelas Nabi diolok-olok oleh Abu Jahal tadi. Sehingga ketika Hamzah kembali dari berburu, tiba-tiba ada yang menghentikan. Wahai Hamzah, dari mana saja kamu? Apa kamu tidak tahu bahwa keponakanmu telah dianiaya, dipermalukan oleh Abu Jahal? Maka Abu Jahal, kan biasanya kebiasaan orang Arab itu setiap dari luar, begitu masuk kota Mekah, sebelum kembali ke rumahnya datang dulu ke Ka'bah untuk tawaf. Ya, datang tawaf. Setelah tawaf, di sana ada Abu Jahal, tiba-tiba langsung turun, langsung menampar Abu Jahal dan berani Hamzah menghadapi, padahal kita tahu siapa Abu Jahal dan kekuatannya seperti apa. Setelah menampar, pasukan Abu Jahal ingin membalas, tapi Abu Jahal sendiri menahan, jangan, saya memang salah. Apa kata Abu Jahal? Apakah kamu berani mengganggu keponakan saya padahal saya pengikutnya? Padahal saat itu Abu Jahal Hamzah belum masuk Islam. Dia belum masuk Islam. Tapi kenapa mengatakan apakah kamu berani mengganggu Muhammad padahal saya pengikutnya? Maksudnya apa? Hanya ingin menyakiti siapa?
Abu Jahal tadi. Jadi selain ditampar dengan tangan, ingin juga menampar dengan kata-kata. Artinya kalau sekelas Hamzah ini masuk Islam kan berpengaruh banget kan. Tapi apa tujuan Abu Jahal, Hamzah ini mengatakan itu hanya untuk menyakiti Abu Jahal tadi. Tapi orang Arab itu kalau sudah terlanjur keluar dari lisan, pantang meludah meminum kembali ludahnya. Lalu setelah itu barulah Abu Hamzah datang kepada Nabi dan menyatakan keislaman. Karena sudah terlanjur mengatakan, apa kalian berani mengganggu sementara saya salah satu pengikutnya. Nah, saya kembali kepada peristiwa hijrah Nabi tadi. Nah, hikmah apa yang bisa diambil, kenapa iblis terjun langsung pada peristiwa hijrah Nabi ini, menunjukkan bahwa hal yang paling dibenci, hal yang paling tidak disenangi oleh iblis itu apa? Ketika orang hijrah. Kan sekarang lagi trending hijrah. Ya. Bagus. Tapi saya ingin menyatakan hati-hati. Karena ternyata ketika kalian berniat untuk hijrah, itu sama saja memproklamirkan peperangan dengan iblis. Karena ternyata hal yang paling dibenci adalah masalah hijrah ini. Maka kita harus tahu, sebagai seorang muslim yang punya cita-cita, punya keinginan, niat baik untuk hijrah, baik dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, atau hijrah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik, maka ketahuilah, pahamilah bahwa ini adalah perkara yang paling dibenci oleh iblis. Kalau kalian tahu, innahu lakum aduun mubin. Kalau kalian tahu, maka kalian pasti tidak mudah goyah. Ya. Karena iblis terjun langsung dalam peristiwa hijrah. Nah, lanjut cerita. Karena setelah berkumpulnya pemuda tokoh Quraisy tadi, maka Jibril pun turun menemui Nabi. Ada dua hal yang disampaikan oleh Jibril. Pertama, wahai Muhammad, hari ini, di jam ini, di siang ini, para tokoh Quraisy, Jibril menyebutkan satu-satu siapa yang berkumpul di Darun Nadwa dan membicarakan rencananya untuk membunuh Muhammad secara bersama-sama. Maka Allah pun menurunkan wahyunya lewat malaikat Jibril tadi untuk memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Ya. Jadi memerintahkan untuk hijrah. Jadi inilah awal pertama kali Nabi diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah itu barulah Nabi SAW di siang hari datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar tiba-tiba kaget. Kenapa? Tidak biasanya Nabi bertamu di jam-jam siang itu. Kenapa? Jam 11 sampai jam 1 itu kan puncaknya panas di Mekah. Apalagi di musim panas. Sehingga orang jarang beraktivitas di situ. Jarang orang keluar rumah. Artinya kalau keluar pasti ada hal penting. Maka Abu Bakar mengatakan, ada apa wahai Rasulullah? Kenapa tidak biasanya Anda datang di tempat di waktu yang seperti ini? Ya, maka Nabi SAW memberitahukan tentang wahyu tentang perintah Nabi untuk hijrah ke Madinah. Dan Nabi meminta Abu Bakar untuk menemani beliau. Maka saat itulah Abu Bakar saking senangnya menangis, ya, saking senangnya mendengar kabar itu sampai dia sujud syukur dan menangis bahagia. Kenapa? Karena ternyata sebelum ini Abu Bakar selalu minta, wahai Rasulullah, saya ingin hijrah. Ya, intinya sudah lama minta hijrah ke Madinah, ke Yastrib, tapi Nabi selalu melarang. Ternyata inilah hikmahnya Abu Bakar dilarang, karena ternyata dipilih untuk menemani Nabi untuk hijrah. Saking senangnya Abu Bakar, maka Abu Bakar pun datang ke pasar cari unta yang terbaik. Lalu Abu Bakar membeli unta terbaik tadi dengan harga yang, karena unta terbaik pasti dengan harga yang paling mahal. Apa niatnya? Ingin menghadiahkan kepada Nabi. Kira-kira Nabi terima gak hadiahnya? Ya, Abu Bakar ini kan sahabat terbaik.
ingin memberikan hadiah unta itu kepada Nabi. Pertanyaannya, Nabi terima atau tidak? Nabi menolak. Kenapa Nabi menolak hadiah tadi? Padahal sebelum peristiwa hijrah atau setelah peristiwa hijrah, Nabi biasa menerima hadiah. Jangankan dari sahabat terbaiknya seperti Abu Bakar, bahkan dari orang kafir pun Nabi biasa menerima hadiah. Kan seperti ketika orang Yahudi Salman Al-Farisi itu ingin masuk Islam, kan mengujinya dengan memberikan hadiah kan. Pertama memberikan sedekah, Nabi menolak. Jadi Nabi itu menerima hadiah tapi menolak sedekah, bahkan mengharamkan dirinya dan ahlul bait untuk menerima sedekah. Tapi yang menarik adalah pada saat peristiwa hijrah, Nabi menolak hadiah, padahal hadiah dari sahabat terbaiknya. Padahal setelahnya biasa menerima hadiah. Bahkan dari Mesir, ketika Nabi mengirim surat ke Mesir, kan sebagai bentuk penghormatan Raja Mesir saat itu adalah menerima surat itu lalu mengirimkan hadiah. Salah satunya adalah budak, ya, istri Nabi, Maria, ya, Maria Al-Qibti. Nah, apa hikmahnya? Kira-kira kenapa Nabi menolak hadiah? Nabi karena dipaksa, ya terpaksa Nabi mengambil unta tadi tapi membayar. Di sini masih ada perselisihan apakah Nabi membayar langsung kontan atau utang, karena saat itu memang Nabi dalam keadaan kesulitan. Kan setelah meninggalnya istrinya, apalagi setelah peristiwa pemberontakan, kan memang betul-betul saat itu umat Islam kesulitan, termasuk Nabi. Nah, apakah Nabi membayar langsung? Yang jelas Nabi membayar sesuai dengan harganya, karena itu unta terbaik tentu dengan harga yang mahal. Pertanyaan saya, kenapa Nabi menolak? Dan apa hikmahnya?